Berinvestasi pada diri sendiri. Kita hari ini menuai apa yang kita tanam di masa lalu. Cara kita mengelola kesehatan, cara kita belajar, cara kita mengembangkan jaringan network pertemanan kita, dan semua hal-hal yang telah kita lakukan di masa lalulah yang membuat kita sekarang mendapatkan apa yang kita miliki sekarang. Bisa dibilang kita hari ini adalah hasil dari investasi yang kita tanam di masa lalu. Pertanyaannya kemudian, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan? Untuk itu, dalam diskusi kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang pentingnya berinvestasi pada diri sendiri saat ini, agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan kita. Warren Buffett, salah satu dari orang terkaya di dunia, menyebutkan investasi terbaik yang bisa kita buat adalah berinvestasi pada diri kita sendiri. Karena makin banyak kita berinvestasi pada diri sendiri, makin banyak hasil dan kebaikan yang akan kita dapati. By far the best investment you can make is in yourself. Begitulah kata Warren Buffett. Tantangannya adalah banyak orang hanya terfokus pada perspektif jangka pendek. Energi, fokus, dan perhatian mereka sudah tersedot oleh tantangan yang mereka hadapi saat ini. Jangankan mikirin masa depan, mikirin sekarang saja sudah kerepotan. Begitulah kata mereka. Mereka terlalu sibuk berpacu dengan waktu sampai mereka lupa mengisi ulang energi mereka. Mereka ibarat orang-orang yang terlalu sibuk mengendarai kendaraannya sehingga lupa untuk mengisi bahan bakarnya. Untuk bisa terus memanen, kita perlu terus menanam. Untuk tetap berhasil di masa depan, kita perlu tetap berinvestasi pada diri kita saat ini. Saya akan melakukan eksperimen kecil. Coba lihat gadget yang teman-teman gunakan saat menonton video ini. Perhatikan mereknya, Samsung, Lenovo, Oppo, atau Apple. Nah, sekarang bayangkan jika pertanyaan ini saya ajukan pada teman-teman 5-7 tahun yang lalu. Apakah mereknya sama dengan gadget yang teman-teman miliki sekarang? Biasanya dari survei yang saya lakukan ini tidak sampai 25% orang-orang yang tetap memakai merek gadget yang sama dengan yang digunakannya 5-7 tahun yang lalu. Dari eksperimen tadi, kita bisa melihat dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebuah merek tertentu bisa usang dan menjadi tidak relevan lagi. Ini juga bisa terjadi pada kita. Jika kita tidak berinvestasi pada diri kita sendiri, pelan-pelan kita akan menjadi usang dan tidak relevan lagi. Pelan-pelan kita akan terpinggirkan. Pelan-pelan kita tersingkir dari kompetisi kehidupan. Untuk itulah kita perlu berinvestasi pada diri kita sendiri agar nilai aset yang kita miliki saat ini bisa jauh lebih baik, agar kita tetap relevan dengan situasi yang akan kita hadapi di masa depan, agar kinerja kita tetap unggul dan berkelanjutan. Untuk bisa berinvestasi dengan baik, kita perlu memahami aset-aset dalam hidup kita. Ada 4 aset utama yang kita miliki dalam diri kita, yang perlu kita perjuangkan agar tetap bernilai. Karena kalau tidak, aset tersebut bisa menjadi terbuang sia-sia. 4 aset itu adalah kesehatan diri, koneksi atau jaringan pertemanan yang kita miliki, keterampilan dan pengetahuan, serta kesempatan atau waktu yang kita miliki. Mari kita bahas apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai aset kita tersebut. Kesehatan adalah aset yang pertama. Dengan kesehatan, kita bisa berkarya dan bekerja, sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan ataupun penghargaan. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik dan mendapatkan masalah kesehatan, ini akan menjadi beban buat kita. Seringkali kita melihat orang yang mengabaikan kesehatannya karena pekerjaan dan kesibukan yang dihadapinya. Ini seperti mengorbankan masa depan kita untuk kepentingan saat ini saja. Rasanya ini bukan pilihan yang efektif jika kita berencana untuk hidup dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu,
kita perlu menyempatkan waktu kita untuk berinvestasi di aspek kesehatan ini. Biasakanlah untuk mengembangkan pola hidup yang sehat. Pilihlah makanan-makanan yang sehat, makanan yang membuat kita tidak hanya berenergi, tetapi juga memberikan dampak yang baik bagi tubuh kita. Berolahragalah secara teratur, karena ini akan melatih organ tubuh kita sehingga dapat berfungsi secara optimal. Perbaikilah kualitas istirahat dan tidurlah yang cukup. Sering terbangun saat tidur menunjukkan kualitas istirahat yang kurang baik. Pola makan dan pola olahraga kita juga akan berpengaruh pada kualitas istirahat kita. Orang-orang yang konsisten menjalankan budaya hidup sehat cenderung lebih mampu mengelola stres dan menjaga suasana hati. Hal ini karena ketika kita makan teratur dan beristirahat dengan cukup, suasana hati kita akan lebih terkendali. Apalagi jika ditambah berolahraga, kita bisa meningkatkan produksi hormon endorfin yang membuat hati kita bisa merasa lebih gembira. Mengembangkan pola hidup sehat ini juga akan memperpanjang usia. Dari sebuah studi yang dilakukan American Council selama 8 tahun yang melibatkan 13.000 orang, membuktikan bahwa orang yang rutin melakukan jalan kaki setiap 30 menit dapat memperpanjang kesempatan mereka untuk hidup lebih lama. Jika hal itu diimbangi dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat serta istirahat yang cukup, maka proses regenerasi dan metabolisme sel menjadi lebih optimal. Tubuh pun lebih sehat dan tidak mudah sakit. Teman dan koneksi yang kita miliki ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan, kebahagiaan, kecerdasan, bahkan keuangan. Dari survei yang dilakukan LinkedIn menyebutkan saat ini 85% pekerjaan didapatkan melalui jaringan pertemanan yang kita miliki. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemikiran dan pendapat seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-teman di sekitarnya. Jika teman-teman kita suka berolahraga, kita akan cenderung lebih rajin berolahraga. Jika teman-teman kita suka membaca, kita pun akan cenderung lebih suka membaca. Bahkan jaringan pertemanan yang kita miliki akan berpengaruh pada kondisi keuangan kita. Jim Rohn, seorang entrepreneur dan penulis dari Amerika, menyebutkan bahwa cara kita berpikir ataupun tingkat keuangan yang kita miliki adalah gambaran dari rata-rata 5 orang terdekat di sekitar kita yang paling sering kita habiskan waktu bersama-sama. Jadi kita adalah cerminan dari 5 orang terdekat di sekitar kita. Begitulah tulis Jim Rohn. Oleh karena itu, selektiflah dalam memilih pertemanan. Perluas jaringan pertemanan kita, bergabunglah dengan komunitas yang sejalan dengan tujuan kita, carilah teman dan sahabat yang membuat kita menjadi terbuka, tertantang, dan mau berbuat untuk lebih baik. Bukan hanya mencari teman dan sahabat yang memberikan perasaan nyaman saja. Di era knowledge dan informasi saat ini, pengetahuan dan keterampilan merupakan aset pribadi yang akan sangat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki bisa dikonversikan menjadi manfaat baik untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Apapun pilihan profesi kita, baik sebagai karyawan, profesional, ataupun wirausaha, sebenarnya kita sedang merubah pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki menjadi output atau pelayanan yang memberikan manfaat pada orang lain. Kita akan dihargai sebesar output ataupun pelayanan yang kita hasilkan. Makin besar manfaat yang dirasakan oleh orang lain, makin spesial dan mahal nilai diri kita. Kita akan sulit memberikan manfaat yang besar dengan pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Untuk itulah kita perlu selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki agar semakin besar manfaat yang kita berikan pada orang lain, agar semakin besar penghasilan dan pendapat yang bisa kita terima. Tingkatkanlah pengetahuan dan keterampilan kita. Perbanyaklah membaca, menonton video-video pembelajaran, ataupun berdiskusi dengan orang-orang yang terampil di bidangnya.
Ambillah kursus terkait dengan keterampilan teknis yang sejalan dengan pekerjaan ataupun cita-cita kita. Bekali juga diri kita dengan keterampilan pendukung seperti mengelola emosi, membangun hubungan, meningkatkan kemampuan berbahasa asing, ataupun keterampilan pendukung lainnya. Carilah selalu cara-cara baru untuk memberikan manfaat yang lebih besar, lebih mudah dan lebih cepat, dan lebih baik kepada pengguna pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Sehingga kita akan semakin dibutuhkan dan diapresiasi dengan lebih baik lagi. Waktu adalah aset kita yang paling mahal. Uang yang hilang bisa dicari, tetapi waktu yang terbuang tidak pernah akan bisa didapatkan kembali. Tetapi anehnya, lebih banyak orang yang lebih rela kehilangan waktu dibandingkan dengan kehilangan uang. Mereka menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif, menghabiskan waktu untuk berteman dengan teman-teman yang tidak produktif, bermalas-malasan membiarkan aset mereka yang berharga ini terbuang percuma. Gunakanlah waktu dengan bijak. Daripada bermalas-malasan, lebih baik berolahraga dan meningkatkan nilai aset kesehatan kita. Daripada bermain-main, lebih baik membaca ataupun meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Daripada berteman dengan orang-orang yang hanya membuat kita nyaman, bangunlah koneksi dengan teman-teman atau orang-orang yang membuat kita lebih terpacu dan tertantang untuk menjadi lebih baik lagi. Manfaatkan waktu kita dengan prinsip 80-20. Pakai 80% waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan dan menjalani kehidupan rutin kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan kehidupan kita saat ini. Gunakanlah 20% lainnya untuk berinvestasi pada masa depan kita. Inilah waktu yang kita gunakan untuk berolahraga, membangun jaringan dan koneksi kita, serta belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Luangkan waktu untuk memikirkan ataupun meninjau kembali tujuan-tujuan hidup yang kita ingin capai. Cek apakah waktu yang akan kita gunakan sehari-hari sejalan dengan tujuan yang kita cita-citakan. Buatlah perencanaan mingguan sehingga kita bisa menjaga keseimbangan antara menjalani kehidupan kita saat ini sambil tetap berinvestasi pada kehidupan kita di masa depan. Libatkan diri kita pada kegiatan pelayanan bagi komunitas ataupun lingkungan sosial. Berinteraksilah dengan lebih banyak orang. Latihlah empati kita untuk merasakan dan memahami kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Ini akan membantu kita untuk lebih bersyukur atas keberuntungan dan atas apa yang kita miliki dalam hidup kita. Sempatkan diri kita untuk melakukan perjalanan, mendatangi tempat-tempat baru agar kita tidak terjebak menjadi pribadi yang self-centered, agar kita bisa melihat dan menyadari dunia yang terbentang luas, agar kita menyadari kita hanyalah setitik kecil dalam semesta yang luas, agar kita menyadari keterbatasan hidup dan keterbatasan waktu yang kita miliki, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang terbatas ini untuk membawakan kebermanfaatan yang optimal bagi orang lain dan kehidupan. Itulah 4 aset penting yang perlu kita tingkatkan nilainya. Aset kesehatan, aset pertemanan, aset pengetahuan dan keterampilan, serta aset waktu dan kesempatan yang kita miliki. Saya, Fani Winara, mendoakan semoga kita semua senantiasa merawat dan mengembangkan aset diri yang kita miliki sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk orang-orang di sekitar kita dan kehidupan. Selamat mengembangkan diri, selamat berinvestasi untuk membawa kebermanfaatan yang lebih baik.